Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Galatasaray coba rekrut Mohamed Elneny di transfer Januari. Galatasaray bisa menjadi pilihan dan sudah menghubungi Mohamed Elneny, di mana mereka juga telah menerima respon positif. Galatasaray berencana untuk memberikan gaji tahunan kurang dari 2 juta euro. Lantaran tidak ada masalah kesepakatan pribadi dari Elneny, perwakilan Galatasaray akan segera bertemu dengan petinggi Arsenal untuk menegosiasikan transfer ini. Masih harus dilihat apakah Arsenal akan menuntut biaya untuk setiap kesepakatan potensial di jendela transfer Januari. Sport Witness juga melaporkan jika ada kemungkinan Elneny bisa mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Jika ini terjadi, Galatasaray akan dapat menyegel kesepakatan dengan mudah pada bulan Januari nanti. Akademi Haaland saat ini mudah untuk masuk tim utama Arsenal. Mikel Arteta berharap untuk bisa menstabilkan skuad dan membawa Arsenal kembali ke puncak kejayaan di tengah banyaknya komentar buruk soal kepelatihannya. Namun, hal lain yang dapat dipuji dari Arteta adalah integrasi pemain mudanya, di mana lulusan Haaland seperti Bukayo Saka dan Emil Smith-Rowe memantapkan diri sebagai pemain reguler tim utama dalam 12 bulan terakhir. Mereka menjadi dua pemain paling konsisten di starting line-up Arsenal. Mereka juga sering mengungguli pemain senior berpengalaman yang gajinya lebih besar. Namun mantan pemain Arsenal Fabrice Muamba mengungkapkan bahwa masuk ke tim utama Arsenal sekarang lebih mudah. Ia mengklaim bahwa generasinya dulu jauh lebih ketat dan jarang membiarkan tim utama bercampur dengan pemain muda Haaland. Itu sangat ketat. Anda memiliki tim utama di satu sisi dan akademi di sisi lain. Kami tidak diizinkan untuk pergi ke tim utama, kata Muamba kepada podcast Happy Hour Checkmate. Sekarang Anda bisa mendengar bahwa mereka bisa menyeberang. Bagi Anda, untuk pergi dan berlatih dengan tim utama, itu seperti hari Natal. Seperti yang saya katakan, itu tidak sama lagi, tambah Muamba. Muamba menghabiskan 5 tahun bersama Arsenal sebelum akhirnya hijrah ke Birmingham City pada tahun 2007. Arteta disarankan untuk tidak merekrut kembali Alex Oxlade-Chamberlain. Mantan pemain Arsenal Kevin Campbell mengatakan bahwa Mikel Arteta seharusnya tidak merekrut kembali Alex Oxlade-Chamberlain dari Liverpool di jendela transfer Januari 2022. Hal itu lantaran ia khawatir dengan riwayat cedera sang pemain. Untuk Ox, bagi saya jelas dia berada di Liverpool. Dia menderita cedera seperti yang sering dia alami di Arsenal, hampir tidak bermain. Ketika dia bermain, dia terlihat cukup hidup di Liverpool. Tetapi berapa banyak pertandingan yang dia mainkan dalam satu musim? Kami telah melewati jalan itu. Itu bukan jalan yang kami lalui lagi. Tentu saja tidak, ujar Campbell pada podcast Highbury Squad. Mikel Arteta harus kembali diberi investasi yang besar. Arteta saat ini telah mempertahankan jabatannya dan ia berniat untuk mengubah Arsenal menjadi kekuatan yang kembali disegani. Arteta juga berharap The Gunners bisa finish 4 besar di musim ini. Namun, mantan striker Arsenal Olivier Giroud tidak begitu yakin dengan hal itu dan ia merasa Arsenal perlu mendukung Arteta dengan investasi yang besar. Ditanya kapan Arsenal finish di 4 besar lagi, Giroud mengatakan, "Wow, itu pertanyaan yang bagus. Saya pikir Mikel Arteta punya waktu untuk kembali ke 4 besar. Tapi terkadang masalahnya adalah uang juga memainkan peran besar dalam kesuksesan. Ketika Anda melihat Chelsea setelah memenangkan Liga Champions menghabiskan lebih dari 80 juta pound sterling untuk Romelu Lukaku untuk memperkuat lini depan dan setelah menghabiskan jutaan tahun sebelumnya. Saya pikir uang memainkan peran besar," ujar Giroud kepada Talksport. Akhirnya, Arsene Wenger resmi kembali melatih. Arsene Wenger memang tidak pernah menyatakan telah pensiun dari dunia kepelatihan, sehingga dirinya masih sangat mungkin untuk menukangi sebuah klub. Pada Januari 2022, Wenger akan kembali terlihat di pinggir lapangan.
Sayangnya, ia hanya akan melatih untuk sementara waktu dalam sebuah laga persahabatan bernama Riyadh Season Cup. Wenger akan menemani tim Super Arab Saudi yang diperkuat oleh beberapa pemain dari Al Hilal dan Al Nassr. Pertandingan Riyadh Season Cup mempertemukan mereka dengan raksasa Prancis yang diperkuat Lionel Messi dan Neymar yakni PSG. Pelatih internasional hebat Arsene Wenger telah direkrut untuk memimpin bintang dari Al Hilal dan Al Nassr melawan PSG dalam kejuaraan. Tulis penasihat pengadilan kerajaan Saudi Turki Al-Sheikh lewat media sosial Twitter. Akankah barter Lacazette Alexis Sanchez bakal terwujud? Football London melaporkan bahwa Alexander Lacazette tidak berniat memperpanjang kontraknya di Emirates Stadium. Jendela transfer Januari 2022 adalah kesempatan terakhir Arsenal untuk mendapatkan biaya dari penjualan sang striker. Arsenal mengeluarkan 46,5 juta pound sterling untuk merekrut pemain asal Prancis itu dari Lyon pada 2017. Lacazette telah mencetak 67 gol dalam 174 penampilan untuk klub, tetapi baru bermain 49 menit di Premier League musim ini. Lacazette kembali dikaitkan dengan Inter Milan dalam beberapa hari terakhir. Namun, pengejaran Inter terhadap sang striker bisa bergantung pada masa depan Alexis Sanchez di Giuseppe Meazza. Beberapa media melaporkan jika Alexis Sanchez bisa saja kembali ke Arsenal apabila ada kesepakatan penukaran dengan Inter Milan. Sanchez sendiri diketahui saat meninggalkan Manchester United memiliki keinginan untuk bisa kembali ke Arsenal, namun saat itu tidak ada kesempatan yang memungkinkan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!